Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan yang ajaib yang boleh kita nikmati sampai hari ini. Kita boleh memasuki minggu yang baru lagi di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan penuh kerinduan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada Allah lain selain Engkau. Kami bersyukur buat sepanjang malam penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Untuk kami boleh beraktivitas lagi di hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Dan kami bersyukur karena kami boleh mengawali lagi hari yang baru ini bersama, menikmati hadirat-Mu. Dalam pujian penyembahan kami kepadamu, penuh dengan kerinduan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu, Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang
merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Amin. Ya Allah, ya hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah, ya hidup. Amin. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya aku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur, amin, kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya aku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya aku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, amin, kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya aku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Amin. Tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang sama sepertimu, tiada yang lain. Kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan.
disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Sebab Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Raja di atas segala Raja. Kami sembah, kami sembah Engkau, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya,
akan diasuhkan. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib, Bapa yang dahsyat. Kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami berharap, sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah ingkar janji, Engkau yang selalu menggenapi. Kami bersyukur, kami bersyukur.
yang di sini memuja Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Dengan hati yang penuh dengan kerinduan, kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan syukur kami atas semua perbuatan baik-Mu atas hidup kami. Sebab kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau baik bagi kami, sungguh baik bagi kami. Bila pujian penyembahan kami menyenangkan hati. Dan tiba saatnya pagi hari ini kami juga membuka hati kami lagi hanya untuk firman. Suatu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya akan firman dan kami melakukan semua firman. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Tuhan sertai perjalanan saya ke Muara Bungo. Pergi pulang lancar, batu bara di stop, dan hari ini baru jalan lagi. Di 3:30 saya sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Pak Ramli buat sambutan dan pelayanannya. Semua hal yang dinikmati di Muara Bungo. Sayang sekali Ibu Dorcas dan Pak Simon dan Ibu Gajati. Ibu Bungo sudah luar biasa mempersiapkan menyambut Bapak Ibu. Sampai manuver 2 minggu sebelum acara. Oke, pagi hari ini kita mau sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani. Sekarang kita masuk di pasalnya yang ke-9.
ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Ibrani pasal 9, saya akan bacakan bagi kita semua. Tempat kudus di bumi dan di surga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Ini penulis kitab Ibrani menuliskan tentang kemah sembahyang Musa yang adalah gambaran dari perjalanan rohani kita tentunya. Nah, tentu ada sedikit yang mungkin harus saya jelaskan lebih detail. Kalau kita belajar tentang kemah sembahyang Musa yang dibangun oleh Musa di padang gurun, itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian halaman. Nah, di halaman itu ada yang namanya mezbah korban bakaran, kemudian mezbah kolam basuhan. Nah, baru kemudian seperti ayat-ayat yang dicatat di kitab Ibrani ini ada kemah. Nah, kemah ini juga terbagi menjadi 2 bagian. Cuman yang agak sedikit perlu dijelaskan karena di sini agak berbeda. Nah, saya harus cari terjemahan aslinya dulu kenapa penulisan seperti ini. Karena sebenarnya di ruang kudus itu ada kaki dian. Begitu kita masuk ke kemah, di sebelah kiri itu ada kaki dian. Di sebelah kanan itu ada meja roti, dan maju sedikit di tengah-tengah itu ada mezbah dupa. Nah, baru nanti ada tirai. Nah, di balik tirai itu baru ruang maha kudus, di mana ada tabut perjanjian. Nah, saya tidak tahu kenapa bahasa Indonesia menerjemahkan seperti itu. Seakan-akan di ruang maha kudus itu ada mezbah dupa dan ada tabut. Nah, padahal sebenarnya mezbah dupa itu ada di ruang kudus, bukan ruang maha kudus. Tapi tentu itu tidak menjadi persoalan diperdebatkan. Tapi seperti saya katakan tadi, denah kemah sembahyang, ini kan adalah sebuah gambaran tata cara ibadah yang Tuhan
ajarkan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir. Dan kita tahu dari apa yang kita baca pagi hari ini, yang boleh masuk sampai ke ruang Maha Kudus, tempat di mana tabut Allah ada, yaitu tempat di mana Allah menyatakan kehadirannya, itu hanya imam besar. Dan itu pun hanya setahun sekali dia membawa korban persembahan, yaitu darah untuk dirinya dan untuk dosa umat Israel. Nah, makanya setiap kali imam besar masuk, itu juga kakinya harus diikat dengan benang kemisi, dengan tali kemisi, supaya apabila ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, imam besar itu bisa mati seketika di hadapan Tuhan, dan tidak ada satupun orang yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus itu, sehingga mayatnya akan ditarik. Nah, seperti ayatnya katakan bahwa itu hanyalah gambaran untuk ibadah hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Nah, waktu pembaharuan yang dimaksud adalah waktu Yesus naik ke kayu salib menjadi korban yang mempersembahkan darahnya sendiri sebagai korban curahan, sebagai penebusan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, makanya kita membaca di Injil, ada satu peristiwa besar yang terjadi waktu Yesus disalibkan, yaitu tabir bait Allah. Karena waktu Yesus disalibkan kan bukan dalam bentuk kemah sembahyang Musa lagi. Karena kemah sembahyang Musa itu hanya ada pada waktu perjalanan mereka di padang gurun. Terus ketika masuk peralihan kepada zaman raja-raja, khususnya zaman Raja Salomo, maka mereka membangun bait Allah. Jadi bukan kemah lagi, tetapi bait dari bangunan yang kokoh, batu-batu yang besar, tetap dengan susunan yang sama, dan tetap dengan peraturan yang sama. Kemudian dibaharui lagi bait yang dibangun oleh Herodes. Nah, apa yang saya katakan di Injil itu bait Allah yang dibangun oleh Herodes. Peristiwa di mana waktu Yesus disalibkan, tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua secara diagonal, sehingga semua mata bisa langsung melihat tabut perjanjian yang ada di ruang Maha Kudus, yang tadinya nggak ada yang boleh masuk kecuali imam besar. Nah, jadi kita bersyukur bahwa kita hidup hari ini, hidup di waktu pembaharuan yang sudah tiba 2000 tahun yang lalu. Sehingga setiap kita, seperti 1 Petrus pasal 2 ayat 9 katakan, kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sehingga kita mempunyai akses langsung untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan juga tidak dibatasi hanya setahun sekali, tetapi kapanpun. Bahkan seperti yang berkali-kali juga saya katakan, bahkan setiap pagi kita sebut, oh kita sedang koram Deo. Dan koram itu artinya di hadapan, Deo itu Allah. Nah, jadi bersyukur karena kita ada di dalam waktu pembaharuan itu, kita hidup senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, jadi jangan pernah lagi berpikir bahwa kita masuk hadirat Tuhan itu kalau kita sedang ada di dalam sebuah tata cara ibadah. Walaupun terkadang banyak worship leader juga dengan kata, mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Ya, padahal kan kita tahu hidup kita ini setiap saat, kapanpun, dimanapun kita ini sudah ada dalam hadirat Tuhan.
Nah, jadi paradigma-paradigma seperti itu yang perlu dibaharui. Nanti kadang beberapa lagu, pujian lagi, kita mau masuk lebih dalam lagi. Mau masuk dalam mana lagi, Bapak Ibu? Kita ini sudah ada di ruang Maha Kudus sepanjang umur hidup kita. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itulah yang harusnya mulai dihilangkan. Karena itu akhirnya membuat sebuah paradigma yang salah, sehingga seakan-akan kalau lagi ibadah saja, kita masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga ya tanpa sadar akhirnya kalau kita sudah selesai ibadah, kita sedang ada di luar hadirat Tuhan, dan kita bisa buat suka-suka kita. Nah, paradigma seperti itulah yang harusnya dirontokkan, paradigma seperti itulah yang harus dirubuhkan, dan harusnya kita terus sadar, ingat, bahwa kita ini ada di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Sehingga kegentaran takut akan Tuhan itu melingkupi hidup kita, sehingga kita takut untuk berbuat dosa. Nah, kebenaran inilah yang harus memerdekakan hidup kita. Makanya berkali-kali pernah juga saya tanya, kenapa sih banyak orang Kristen sekalipun berpikir tentang Tuhan ada nggak ada dalam hidupnya, itu hanya kalau sedang ada dalam masalah. Baru ingat dan baru teriak, Tuhan, di mana Engkau? Katanya Engkau menyertai aku. Katanya Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan aku. Katanya Engkau Allah Immanuel. Kenapa masalah ini ada dalam hidupku? Baru sadar, cari Tuhan. Waktu keadaan kita baik-baik, apakah kita sadar kita ini sedang ada dalam hadirat Tuhan senantiasa? Nah, makanya paradigma-paradigma yang salah itu harus dirobohkan, dan paradigma baru dibangun di dalam kebenaran. Makanya Yesus pernah katakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memerdekakan hidup kita. Yaitu kebenaran bahwa sesungguhnya sejak kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, terus kita memberi diri dibaptis, dan kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita menjadi orang kudus, kita jadi orang benar, kita menjadi anak Allah, kita menjadi imamat yang berkerajaan, yaitu imamat rajani, maka sesungguhnya hidup kita itu senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Sehingga sebagai orang benar, kita akan terus hidup di dalam kebenaran. Sebagai orang kudus, kita akan terus hidup di dalam kekudusan. Ya, iblis akan terus berusaha menipu kita. Iblis akan terus berusaha mendakwa kita untuk kita kembali melakukan dosa, untuk kita kembali kepada tabiat manusia lama. Iya, iblis akan terus berusaha melakukan hal itu. Tapi ketika kita menyadari betul bahwa sesungguhnya kita ada di dalam hadirat Tuhan kapanpun, dimanapun, harusnya itu yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, jadi biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan hati kita dan membangun sebuah paradigma baru, kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Sehingga hidup kita bukan lagi hidup yang amburadul, kacau, suka-suka, karena paradigma yang salah yang seperti saya katakan tadi. Seakan-akan kalau kita sedang berdoa, sedang melakukan kegiatan ritual agamawi, baru kita masuk hadirat Tuhan. Tapi mari sadar dan ingat, dimanapun kita ada di dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita akan terus hidup sesuai dengan apa kata Tuhan. Sehingga perkenanan Tuhan itu turun dalam hidup kita. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini, ketika engkau mau melakukan lagi tabiat lama, ingat, iya ya, ada Tuhan. Padahal sejak kecil kan kita diajarin gini, mata Tuhan melihat apa yang kita buat, baik yang baik, baik yang jahat, oleh sebab itulah
jangan berbuat dosa. Ingat, Tuhan melihat. Saya nggak tahu apakah lagu itu diajarkan lagi kepada anak-anak sekolah minggu hari-hari ini. Tapi itu kebenaran yang harus diingatkan sejak kecil. Sehingga anak-anak akan ingat, oh iya ada Tuhan yang melihat hidupku. Nah, jadi kalau ada kakak-kakak pembina di sini, ya ingetinlah sekali-sekali lagu ini, tanamkan nilai yang benar. Jangan sampai akhirnya mereka berpikir kalau hanya lagi di pertemuan ibadah, mereka ada dalam hadirat Tuhan. Makanya nggak heran kalau lagi pertemuan ibadah semua kudus kayak malaikat. Tapi begitu keluar dari gedung ibadah, ya begitulah potret kekristenan. Tapi saya percaya Bapak Ibu nggak seperti itu. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan lagi hidup kita. Untuk kita hidup terus orang di hadirat Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Bapa. Kami bersyukur, biarlah kami terus Tuhan tinggal di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Tinggal bersama dengan Engkau Tuhan di tempat Maha Kudus-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan dalam pembaharuan yang dimana Tuhan kami telah dimenangkan ya Bapa dengan karya salib di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami selalu ada di dalam Engkau ya Tuhan, dan Tuhan terus ada dalam hidup setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur berkebenaran pagi hari ini Tuhan yang memenangkan kami ya Bapa, membawa kami untuk hidup lebih benar lagi di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa kami terus hidup di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih buat Pak Heri ya Tuhan, yang Tuhan pelihara sampai pagi hari ini, yang Tuhan membawa dia pulang dengan perjalanannya, dengan perlindungan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Bila Tuhan terus memberkati Pak Heri dan istri dan juga anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini, juga buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan juga terus memberkati kami, keluarga-keluarga kami, bahkan anak-anak kami juga Tuhan berkati semua ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Bapa, di mana kami juga sepakat berdoa buat acara Natal Single Parent ya Tuhan, yang akan diadakan 8 Desember ya Bapa. Biarlah melalui acara Natal Single Parent ini Tuhan, kami percaya banyak janda-janda yang dikuatkan ya Bapa, banyak janda-janda yang dimenangkan ya Tuhan, dan juga banyak mereka yang mengalami pemulihan ya Bapa. Saat mereka hadir Tuhan, mereka melihat ada karya Tuhan Yesus yang besar di dalam setiap hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati acara Natal ini dan juga para pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian, bahkan pengisi acara dan juga Ibu Dorcas yang akan mengisi khotbah Tuhan. Tuhan juga berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan acara Natal Single Parent ke bawah tangan kuasa-Mu, dan juga buat acara Natal tanggal 11 juga Tuhan, untuk ibadah raya 1 juga ya Bapak. Tuhan juga campur tangan dalam acara Natal ini ya Tuhan. Biarlah melalui acara Natal umum ini juga Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Bapak. Dan juga melalui acara Natal ini Tuhan, setiap kami boleh memeriahkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga di pagi hari ini sepakat berdoa buat Joni ya Bapa, teman dari Lydia ya Tuhan, yang dimana mau pasang stand ya Tuhan buat keluar usus ya Bapa, yang dimana kata dokter menempel di liver ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong Joni, Tuhan pulihkan setiap kanker yang ada di dalam tubuh Joni ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan Joni ke bawah tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia,
Biarlah Tuhan terus bawa bangsa ini lebih baik, dan juga penuh damai sejahtera-Mu, penuh sukacita-Mu Tuhan. Tuhan berkati dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua ya Bapa, dari setiap pulau-pulau, kota-kota, bahkan ke desa-desa Tuhan. Tuhan berkati semua ya Bapa. Tuhan juga berkati pemerintahan kami yang ada, dari presiden, wakil, menteri, bahkan gubernur, wali kota, bupati juga Tuhan berkati semua Tuhan. Biarlah setiap mereka membangun bangsa Indonesia dengan takut akan Engkau, dengan kejujuran, dengan untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak, kami juga mau berdoa bersepakat untuk WW, suami dari Santi. Biarlah takut akan Tuhan ada dalam hidupnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dia dilepaskan dari setiap ikatan yang membelenggu hidupnya, dan dia menjadi pribadi yang dipulihkan dan mengalami kemenangan datang daripada Tuhan. Tuhan berkati Santi, terus berdiri di atas kebenaran firman-Mu, mempraktekkan firman-Mu, sehingga hatinya teguh, hatinya kuat, dan dia melihat pembelaan Tuhan atas kebenaran firman yang dia lakukan. Tuhan, terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, untuk bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Melainkan ke tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini di dalam seluruh aktivitas kami, sehingga apa saja yang kami kerjakan yang seturut dengan firman-Mu, Tuhan buat berhasil dan Engkau dipermuliakan. Pujilah nama-Mu Bapa yang baik, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.